Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbatin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannyalah mezbah di situ bagi Tuhan. Sudah 7 pekan anak-anak tidak bersekolah. Banyak toko-toko tutup, orang kehilangan pekerjaan. Semua berdiam di rumah dengan interaksi yang terbatas. Sekolah kosong, pintu gereja tertutup, jalan-jalan sunyi, dan kondisi ini semakin terasa sulit. Di tengah kesulitan ini, kehidupan harus tetap berjalan. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Memilih untuk berdiam atau bergerak. Memilih untuk larut dalam ketakutan atau mencoba bangkit menghadapi ketakutan. Memilih untuk pasrah dengan rasa jenuh dan malas atau membangun semangat walau berat. Pergumulan semacam ini tentu dirasakan. Berpikir mau mengerjakan apa, mau berusaha yang bagaimana, menghabiskan waktu dengan melakukan apa, dan lain sebagainya. Dan yang pasti kita harus menentukan keputusan dari setiap pilihan kehidupan yang menanti untuk dilakukan. Pilihan, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Entah hal apa yang melatar belakanginya, pilihan selalu ada untuk kita ambil sebagai keputusan.
Bahkan ketika kita tidak memilih pun, itu adalah sebuah pilihan. Ketika kita hendak mengambil keputusan akan suatu hal, kita membutuhkan pertimbangan dalam berbagai sisi dan aspek kehidupan. Yang menjadi pertanyaannya adalah, pernahkah kita mengevaluasi cara berpikir dan cara pandang kita? Pernahkah kita merenung bahwa kadangkala apa yang kita anggap baik tidak melulu menghasilkan kebaikan? Apa yang kita anggap benar belum tentu sepenuhnya benar. Sudahkah kita membawa setiap pilihan dalam hidup kita kepada Allah? Dalam keadaan sulit di tengah dilema untuk menentukan pilihan hidup, mari kita libatkan Dia dalam setiap keputusan yang kita ambil. Mari memohon hikmat Allah dengan rendah hati agar pilihan yang kita ambil bukan hanya baik menurut cara pandang kita sendiri dan bukan hanya baik untuk diri kita sendiri, namun apa yang kita tentukan bisa seturut dengan kehendak-Nya, bisa menjadi kebaikan bersama. Kiranya Allah Sang Sumber Hikmat senantiasa menuntun langkah kita di dalam kita memilih jalan yang harus kita tapaki dalam situasi saat ini. Amin.